Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hari ini Rafael Alun Trisambodo akan diperiksa pertama kali sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi. Ya, selain gratifikasi, diduga Rafael Alun juga terlibat tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 25 nama artis. Beredarnya nama 25 artis yang diduga terlibat TPPU Rafael Alun pertama kali disampaikan oleh Indonesia Audit Watch. Salah satu nama artis yang mencuat berinisial R dalam kasus dugaan pencucian uang ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun. Ia disebut turut terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun. Dan sebelumnya Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Menurut KPK, Rafael telah menerima gratifikasi sejak tahun 2011. Ya, pemirsa, Rafael Alun tentu bukan hanya satu-satunya pejabat kita ya yang terjerat tindak pidana gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Tetapi ia juga diduga turut melakukan tindak pidana pencucian uang yang menyeret sejumlah nama artis. Ini berbuntut panjang ya kasusnya ya. Untuk berbincang lebih jauh pemirsa mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat pagi Mbak Yenti, salam sehat selalu. Ya Mbak Yenti, ini ada laporan dari Indonesia Audit Watch bahwa ini sejumlah artis ikut terlibat kasus Rafael Alun. Kalau dilihat dari kacamata Anda, seperti apa modusnya? Alhamdulillah. Ya, Bu Yanti, ini sudah bersama kami Aldi dan Dian di studio. Apakah sudah mendengar suara kami dengan jelas, Bu Yanti? Sepertinya ada gangguan komunikasi ya. Atau mungkin mute-nya. Nampaknya tidak mendengar. Bu Yanti. Baik, kita akan bergabung kembali ya dengan Mbak Yenti. Kita akan bergabung dulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini menggelar sidang lanjutan perkara penganiayaan berat terhadap terdakwa anak AG. Sidang yang digelar secara tertutup ini beragendakan mendengar putusan Sela. Mengenakan sweater warna putih, AG tiba di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 8:47 waktu Indonesia Barat. AG tiba dengan didampingi petugas dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS Kementerian Sosial, dan Balai Pemasyarakatan atau Bapas Anak. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara ini digelar secara tertutup dengan agenda sidang putusan Sela. Ya, kita kembali ke Ibu Yenti, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat pagi Mbak Yenti. Ini kasus penganiayaan Mario terhadap David Ozora berbuntut panjang begitu ya. Rafael Alun tidak hanya terjerat kasus gratifikasi tapi juga tindak pidana pencucian uang dan menyeret sejumlah nama artis. Ini bagaimana persepsi Anda dari kacamata Anda, modusnya seperti apa? Mbak Yenti? Ya, Nampaknya nampaknya belum. masih belum tersambung. Kita masih mengalami gangguan komunikasi dengan Mbak Yanti. Nanti kita akan coba terhubung kembali. Mbak Yanti ini nampaknya memang sosok yang paling cocok ngomongin soal tindak pidana pencucian uang karena salah satu dokter tindak pidana TPPU pertama yang ada di Indonesia. Ya, nanti kita bahas pemirsa bagaimana keterlibatan artis. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Today dan kita akan kembali mencoba terhubung dengan Mbak Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang. Kita akan ngobrol ini terkait dengan kasus gratifikasi puluhan miliar rupiah yang melibatkan Rafael Alun dan juga kemudian menyeret nama sejumlah artis. Mbak Yanti, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah bergabung nih Dian. Silakan tadi dilanjutkan Dian pertanyaannya. Segar sekali, salam sehat selalu Mbak Yenti. Mbak Yenti, ini akhirnya berbuntut panjang ya kasus penganiayaan Mario ke David Ozora ini. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Sambodo ini menyeret 25 nama artis. Dari kacamata Anda, Mbak Yenti, ini gimana modusnya ini bisa terjadi nih? Ya, kita kan kalau dari KPK itu kan ini kan dibuka oleh KPK, nampaknya KPK masuknya ke gratifikasi. Tetapi kalau dengan LHA itu kan dia berbicara tentang TPPU. Sebetulnya gampang. Jadi LHA-nya PPATK sudah ada, gratifikasinya dari KPK ada, untuk Pak Rafael aja loh ya. Itu udah seharusnya sekaligus korupsi dan
TPPU-nya kemana. Nah, berkaitan dengan apa ya, kemarin Indonesian Audit Watch itu saya nggak tahu ya itu lembaga itu auditnya dari mana ya. Oke. Nah itu nanti dilihat ya kalau saya berpikiran itu mereka terlibatnya di TPPU-nya dari Rafael, mereka terlibat gitu. Apakah mereka itu mungkin join bikin sesuatu ke apa gitu ya. Itu sepertinya itu karena kan artis dan ada 3 grup band kali itu kan kalau nggak salah ya. Mungkin share apa ya, mungkin mereka bayangan saya kalau ada grup band gitu ya, mungkin mereka bikin acara kemudian ada hasil kejahatan gratifikasi itu ikut mendanai dan nanti mendapatkan keuntungan. Saya berpikir seperti itu. Oh, tapi Mbak Ya. Yanti, saya penasaran sebetulnya kalau misalnya seperti ini pejabat terlibat dengan kasus gratifikasi yang melibatkan kemudian artis, biasanya tadi sempat disebut juga kita tanyakan soal modus, tapi modus yang sering dilakukan itu biasanya berkedok apa nih Mbak TPPU yang dilakukan oleh pejabat atau artis? TPPU itu kan gini ya, ada hasil kejahatan, pejabat melakukan korupsi misalnya, korupsi itu bisa gratifikasi, bisa suap dan sebagainya ya, walaupun dipajak, di bagian pajak, tapi ketika dapat gratifikasi mungkin dibikin markdown kemudian dapat hadiah itu kan gratifikasi, atau sebelumnya diberikan uang dulu untuk bagaimana dimarkdownkan gitu ya. Nah ini kan sebaiknya memang ke KPK. Jadi yang bersangkutan sudah dapat uang dari kejahatan perpajakan tadi. Nah, uang dari hasil kejahatan perpajakan tadi kemanapun itu adalah TPPU. Nah, keterlibatan orang-orang lain selain yang kejahatan double tadi, yaitu dia korupsi dan TPPU aktif pastinya kan, kemudian kan ngalir itu kan akan muncul TPPU pasif, orang-orang yang terlibat dengan uang gratifikasi tadi. Ya kalau lihat performance-nya bisa jadi mungkin apa ya, kalau waktu illegal investasi itu kan mereka mereka flexing, kemudian mereka menerima sumbangan gitu ya. Baik. Boleh minta tolong Mbak Yanti untuk pakai mic-nya ya? Ya. Atau dengan ini ya, atau mungkin mereka bersama-sama bikin nggak tahu juga nih ya, bikin project, atau itu tadi berkaitan dengan tas-tas itu ya, itu pernah juga begitu kan, di antara mereka beli gitu kan, mereka bikin usaha terus itu juga bisa. Atau artis-artis itu misalnya mempunyai harta kekayaan yang harus bayar pajak sekian gitu, karena mereka udah terlanjur flexing kan, pajaknya dikejar ya kan, mungkin pajaknya tidak sebesar itu, tetapi kemudian mereka memberikan gratifikasi atau memberikan suap. Kita belum tahu ya, memang sih tidak boleh dibuka dulu ya kalau kita belum tahu. Ini artis-artis yang berinisial R ini udah mulai siap-siap kan. Nah itulah makanya ini kan masalah investigasi. Hanya perlu kita dalami. Indonesian Audit Watch itu dia auditnya data apa ya gitu. Itu kita perlu tahu juga. Jadi supaya kita lihat dapat dari mana auditnya itu kan. Apakah memang dia ada kaitannya dengan bagaimana dia bisa melihat transaksi di perbankan, ataukah dia bisa ngintip di PPATK gitu kan. Itu kan kita harus tahu juga atas dasar apa sih gitu kan. Atau penelitian sehingga kita akan tahu. Tapi yang jelas karena dari 2009 sampai dengan sekarang pastilah ya itu akan banyak sekali, dan memang harus dikejar, harus dituntaskan karena itu besar sekali, baru 1 orang. Ya kan? Soal penuntasannya nih Mbak Yeni, pengungkapannya harus mulai dari mana ya? Iya, sebetulnya sejak awal waktu itu saya kan karena awalnya itu ada LHKPN dan kemudian ada LHA, harusnya kan KPK masuknya dari TPPU, kemudian dicari orangnya, muncullah gratifikasinya kan gitu ya, korupsinya. Tapi nampaknya KPK konvensional, dia sudah mendapatkan sendiri, dia kemudian mencari dugaan gratifikasinya, dugaan korupsinya. Itu lebih mudah sekali kan, sudah ada dari LHA, harusnya KPK sudah kerjasama dengan PPATK karena berkaitan dengan Pak Rafael ini kan rekeningnya kan pernah dibekukan tuh, rekeningnya pernah dibekukan sementara. Harusnya begitu tersangka sudah
kemudian diblokir oleh oleh KPK. Mhm. Itu harusnya begitu, harusnya diblokir. Jadi udah mulai kelihatan kemana sih aliran dananya, kemudian minta rekening korannya, ini akan ketahuan di mana nih daftar dari IAW itu di mana gitu kan, pasti ada itu. Dari situ Silakan jika ada diambil. dugaan tindak pidana TPPU akan bisa terbaca juga, Bu, Mbak? Terbaca, iya, terbaca. Nanti bahkan kita akan lihat juga apakah yang dikatakan IAW ini, artis ini berkaitan dengan, kita jadi gini ya, jadi kita ini berkaitan dengan gratifikasi, korupsi. Tetapi karena hasil korupsi itu kemudian dialirkan, berarti kita berkaitan dengan TPPU. Tapi jumlahnya satu, hanya mengalirkan. Nah, jadi kita berkaitan dengan 2 undang-undang. Jadi keterlibatan artis ini bisa jadi di korupsinya atau bisa jadi di TPPU-nya. Aduh, ngeri juga ya. Baik, Ini buat baik. para selebritis tanah air juga harus mulai berhati-hati ya jika menerima Iya. uang-uang yang mencurigakan dari pejabat. Tapi kalau misalnya kita bicara soal oke, mohon maaf Mbak Yenti Garnasi, Iya. nampaknya waktu kita sudah habis. Mbak Yenti, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Semoga ini bisa Iya. segera terungkap, dan tadi satu hal ya, bisa lebih berhati-hati ya. Salam sehat selalu Mbak Yanti, terima kasih. Terima kasih.